pertama kali muncul di Wuhan, Cina, lalu mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Akibat COVID-19 di Indonesia mencatat yang tertinggi kemarin 1.449 orang. Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Seperti yang kita ketahui, dunia saat ini sedang dilanda musibah pandemi virus corona atau COVID-19. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Dan mulai menyebar ke berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data statistik perkembangan COVID-19, di Indonesia, total kasus yang tercatat adalah sebanyak 4,26 juta, dengan kasus meninggal sebanyak 144.000 per 24 Desember 2021. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, serta aktivitas sosial lainnya. Setelah 2 bulan kebijakan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia berjalan, pemerintah mulai melakukan kebijakan new normal. Apa sih new normal? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Segala aktivitas baik ekonomi, ibadah, maupun sosial mulai mempersiapkan menuju keadaan new normal agar tetap produktif. Lalu, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan kenormalan baru? Secara pribadi, persiapkan mental untuk menerima segala perubahan kebiasaan yang akan terjadi. Semua orang diminta berperilaku hidup sehat dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang selama ini sering didengungkan. Protokol pencegahan itu diantaranya selalu menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, memahami etika batu, tidak keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak, rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%, lalu menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak yang menganggap remeh protokol kesehatan, yang ditandai dengan rendahnya kepatuhan penggunaan protokol kesehatan, terutama pada anak kecil atau anak usia dini. Hal ini diakibatkan karena kurangnya edukasi orang tua terhadap anak mengenai betapa pentingnya penggunaan alat-alat protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi di era new normal ini. Menurut kajian terbaru IDAI, jumlah COVID-19 pada anak di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia. Diperkirakan kasus positif COVID-19 yang menyerang anak setidaknya sebanyak 260.000. Maka dari itu, kami menciptakan New Normal Education Pop-up Book guna menangani permasalahan anak-anak yang kurang mampu memahami betapa pentingnya protokol kesehatan. Buku pop-up edukasi dalam menghadapi era new normal ini dibuat dengan desain kartunis yang menarik. Sebuah media pembelajaran untuk anak kecil atau anak usia dini. Dengan mengaplikasikan papercraft, membuat belajar anak akan lebih menyenangkan. Penggunaan ilustrasi, warna, dan tipografi disesuaikan dengan kesukaan anak-anak. Di sudut tiap halaman yang muncul, akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan ketika menghadapi era new normal tersebut. Buku ini berisi pengetahuan tentang protokol kesehatan, apa saja yang harus tetap digunakan dalam era new normal, pentingnya menghadapi new normal, makanan yang harus dikonsumsi, tata cara cuci tangan yang baik dan benar, dan perilaku new normal lainnya. Nah, apa sih kelebihan dari New Normal Education Pop-up Book ini dibanding dengan pop-up book yang lain? Yang pertama ialah, pada pop-up book kami dilengkapi barcode yang terletak di setiap ujung halaman, yang dimana apabila barcode tersebut di-scan, akan memunculkan suara guna menjelaskan mengenai isi halaman tersebut. Lalu yang kedua ialah, mampu digunakan sebagai media penjelasan dan juga pembelajaran mengedukasi dalam era new normal untuk menghadapi COVID-19. Karena di luar sana masih
banyak orang yang tidak mengetahui mengenai bagaimana cara menghadapi era new normal itu sendiri, dan untuk di pasarannya pun masih belum ada yang menjual pop up book sejenis ini. Dan lalu yang ketiga ialah harga yang dibanderol itu lebih murah dibandingkan dengan pop up book yang lain. Ya, target pasar produk New Normal Education Pop-up Book ini ditargetkan untuk anak-anak kecil ataupun anak-anak usia dini yang didistribusikan melalui orang tua mereka, dan juga bisa melalui tenaga pendidikan seperti taman kanak-kanak ataupun anak-anak SD. Ya, promosi penjualan pada New Normal Education Pop-up Book ini selama pandemi akan dilakukan secara online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, lalu dan juga bisa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga bisa melalui seperti paid promote dan juga social media ads. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Dalam satu kali periode produksi dihasilkan 100 produk. Harga pokok produksi didapatkan dari hasil pembagian biaya total produksi dengan jumlah produksi dan didapatkan HPP sebesar Rp72.688. Jadi, titik balik modal produk ini akan didapatkan setelah 264 produk terjual. Dari modal biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil sebesar 1,51 kali lipat, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Dan keuntungan yang diperoleh per produk sebesar Rp37.313, sehingga per periode produksi didapatkan sebesar Rp14.925.000. Selanjutnya yaitu keberlanjutan usaha. Setelah situasi pandemi membaik, akan dilakukan penjualan di sekitar kota Surabaya melalui beberapa toko buku atau tempat edukasi yang sekiranya bisa dijangkau saat offline. Kami juga akan mengikuti kegiatan semisal bazar buku atau kegiatan lain untuk semakin memperkenalkan produk kami. Dan setelah permintaan pasar naik, produksi New Normal Education Pop-up Book akan lebih diperluas penyebarannya di beberapa wilayah Indonesia. Demikian paparan program kreativitas mahasiswa tim kami. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi pihak-pihak lainnya. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.